Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia sedang berada di tengah bayangan kabar potensi resesi global. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani memprediksi resesi global akan mulai terjadi pada tahun 2023, yang mana hal ini disebabkan adanya kenaikan suku bunga secara agresif oleh Bank Sentral. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang kali menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Hal ini tercermin dari adanya ancaman resesi ekonomi yang menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali buat Indonesia, dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan. Secara umum, resesi ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan berdasarkan dari produk domestik bruto PDB, jumlah pengangguran, maupun pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif selama 2 kuartal. Pengalaman membuktikan bahwa selama masa-masa sulit sebelumnya, seperti krisis tahun 1998 dan masa pandemi COVID-19, UMKM menjadi garda terdepan yang dapat bertahan dan menjadi solusi dalam menghadapi masalah ekonomi. Melihat dampak yang bisa terjadi, tentunya harus membuat kita jadi lebih waspada. Menghindari resesi ekonomi bukanlah hanya tugas negara atau pemerintah semata, tapi peran masyarakat pun penting dalam memberikan andil ke perekonomian negara ini. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat meningkatkan literasi keuangannya, memiliki pengetahuan bagaimana cara mempertahankan ketahanan finansial agar tetap kuat meski ada faktor risiko yang terjadi. Setidaknya ada 3 hal utama yang perlu masyarakat persiapkan untuk memperkuat ketahanan finansial dalam menghadapi resesi ekonomi ke depannya, yaitu terkait persiapan dana darurat, kebutuhan proteksi asuransi, dan mencermati alokasi investasi secara terperinci. MADA melihat bahwa alokasi dana darurat dan menghindari pengeluaran konsumtif merupakan salah satu yang harus diutamakan. Memiliki alokasi dana darurat merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama jika ingin memiliki pondasi keuangan yang kuat, ujarnya. Dana darurat berperan penting ketika risiko PHK ataupun risiko lainnya yang terjadi membuat uang tunai dalam nilai besar dibutuhkan. Dengan adanya dana darurat, maka risiko timbulnya utang atau kerugian karena menjual aset dengan harga murah dapat dihindari. Oleh karena itu, di saat kondisi ekonomi memasuki resesi, memperbesar nilai aset, lancar setara tabungan, deposito, dan logam mulia menjadi penting. Selain dana darurat, pastikan juga arus kas terutama untuk pengeluaran diatur dengan baik, terutama memprioritaskan pengeluaran yang benar-benar dibutuhkan, terutama yang berkaitan dengan produktivitas. Hindari pengeluaran yang sifatnya konsumtif, sehingga antara pendapatan dikurangi pengeluaran, dapat tercipta selisih yang positif atau surplus. Jelas MADA bergeser ke kebutuhan akan proteksi asuransi. MADA menekankan bahwa produk keuangan ini berguna menghadapi risiko-risiko yang tidak dapat dihindari. Memiliki dana darurat bukan berarti sudah aman dari faktor risiko dalam kehidupan. Karena ada risiko yang dapat mengakibatkan kerugian secara finansial yang nominalnya tidak akan dapat ditanggung oleh dana darurat, katanya. Contohnya, ketika sakit, terutama sakit yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, apalagi jika terdapat proses pembedahan. Selain sakit, risiko yang tidak dapat ditanggung oleh dana darurat adalah kematian. Oleh karenanya, memiliki asuransi jiwa sebagai proteksi demi memberikan kepastian untuk ahli waris di masa depan juga merupakan hal yang penting. Dalam kondisi resesi ekonomi, memastikan tetap terproteksi dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa jadi prioritas utama. Jangan sampai kondisi ekonomi lagi sulit makin jadi kacau karena terjadinya risiko yang tidak diinginkan, ujarnya. Bagi yang sudah memiliki asuransi, pastikan manfaat yang ditawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan. Pastikan juga perusahaan asuransi yang Anda pilih terpercaya dengan ketahanan finansial yang baik. Adapun Prudential Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai produk yang dapat memenuhi beragam kebutuhan akan perlindungan jiwa, kesehatan, dan finansial keluarga Anda.
Prudential Indonesia juga merupakan perusahaan asuransi yang terpercaya dengan ketahanan finansial. Terakhir, cermat dalam berinvestasi. Mada melihat bahwa kondisi resesi ekonomi, sewajarnya orang-orang akan menghentikan investasi dan biasanya yang terjadi adalah kepanikan karena jatuhnya nilai investasi yang dimiliki. Oleh karena itu, pastikan kembali tujuan dalam berinvestasi, terutama dari sisi jangka waktu. Lakukan rebalancing, yaitu upaya untuk melakukan penyesuaian dengan memindahkan aset investasi ke dalam aset yang relatif lebih aman. Pada akhirnya, mari berharap bahwa pemerintah Indonesia ke depan dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghindari terjadinya krisis keuangan di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi bangsa ini tetap dapat terjaga positif. Perlu diingat juga, peran kita sebagai masyarakat juga penting dapat mempengaruhi hasil secara keseluruhan. Semoga masih ada titik terang dalam ekonomi Indonesia di periode tahun 2023. Tutup Mada. Ini 7 tips persiapan menghadapi resesi. Tambah tabungan darurat. Pisahkan dana tabungan. 3. Diversifikasikan investasi. 4. Lunasi utang. Buat daftar anggaran pengeluaran. 6. Mencari pekerjaan sampingan. 7. Pertahankan jenis pekerjaan yang tetap dibutuhkan saat resesi. Jangan lupa subscribe channel Bocil ARS.